Baik teman-teman, jika sebelumnya kami membagikan pengalaman kami selama 4 hari di kota Mekah dan pengalaman kami umroh, melaksanakan umroh dan kemudian eksplor kota Mekah, maka di video kali ini kami membagikan pengalaman kami selama 3 hari di kota Madinah. Kami berangkat dari stasiun Mekah itu di pukul 2 lewat sedikit. Dan informasi yang kami terima, perjalanan menuju kota Madinah itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Sehingga kami memanfaatkan waktu di dalam kereta untuk menikmati pemandangan sepanjang perjalanan yang disajikan pemandangan gurun pasir dan juga bukit serta gunung-gunung batu khas dari tanah Arab ini. Kami antusias sekali karena pemandangan seperti ini belum pernah kami lihat secara langsung. Hamparan padang pasir dan gunung-gunung batu yang menghiasi sepanjang perjalanan menuju Madinah. Setelah 1 jam perjalanan, dan karena kondisi AC di kereta ini cukup dingin sekali, jadi perut terasa agak keroncongan, sehingga saya kemudian mencari kantin di kereta ini. Dan rupanya kereta ini juga menyediakan kantin dan kita bisa membeli makanan dan minuman. Posisi kantin kalau di kereta ini karena mengarah ke Madinah, maka posisinya di gerbong belakang. Jadi ada beberapa gerbong yang mesti kita lalui, baru kita menemukan kantin. Harga makanan di kereta ini cukup mahal ya teman-teman. Tapi apa boleh buat, karena perut sudah lapar, ya terpaksa ya harus membeli karena cuma ada 1 kantin di kereta ini. Saran kami untuk teman-teman nanti yang berangkat ke Madinah menggunakan kereta ini untuk mempersiapkan bekal sebelum menaiki kereta ini, karena tidak ada larangan untuk membawa makanan ke dalam kereta. Tak terasa perjalanan 2 jam, kami tiba di stasiun Madinah. Stasiun Madinah ini sama persis dengan stasiun yang ada di Mekah. Jadi cukup besar, indah, dan bagus sekali. Yang pasti di dalam stasiun ini udaranya sangat dingin dan sejuk, berbeda sekali dengan udara yang ada di luar. Kami berjalan menuju ke pintu keluar dari stasiun ini untuk selanjutnya menuju ke hotel tempat kami akan menginap selama 3 malam di kota Madinah ini. Kita baru sampai di Madinah. Ya, ini stasiun kereta. Ini stasiun kereta cepat dari Mekah ke Madinah. Suhu gimana yang suhu di sini?
dengan Mekah? Di sini lebih panas dari Mekah. Di sini suhunya 41 derajat kurang lebih. Sekarang jam 4 sore. Jadi perjalanan kita dari Mekah ke Madinah itu 2 jam. 2 jam lebih. Naik kereta cepat. 2 jam lebih. Oke. Perjalanan dari Mekah ke Madinah menggunakan kereta ini cukup memangkas waktu. Karena kalau perjalanan via darat, kendaraan biasa ini bisa memakan waktu 4-5 jam. Jadi dengan kereta maka waktu dipangkas menjadi hanya 2 jam. Perjalanan kami lanjutkan dengan naik taksi dari stasiun kereta ini menuju ke hotel, dan keberadaan hotel kami ini cukup dekat dengan Masjid Nabawi, sehingga taksi langsung menuju ke areal Masjid Nabawi. Karena di areal ini banyak sekali hotel yang siap untuk menerima tamu-tamu yang berkunjung ke kota Madinah atau ziarah ke Masjid Nabawi. Taksi di sini sama seperti taksi di Mekah. Jadi kita menaikinya dengan harga yang bisa dinego. Setelah kami sampai di komplek hotel di dekat Masjid Nabawi, kami langsung cari makanan. Dan kami makan di restoran Indonesia. Jadi masakan yang tersedia di sini masakan-masakan Indonesia. Nama warungnya Warung Sunda. Sama juga seperti Mekah, areal di sekitaran hotel banyak terdapat tempat makan dan banyak juga tersedia makanan-makanan Indonesia. Dan kita cukup merasa tidak asing di sini karena makanan-makanan Indonesia ini juga ada di sini, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir tentang makanan karena banyak tersedia makanan-makanan di sekitaran hotel dan makanan-makanan yang cita rasa Indonesia. Selesai makan, kami lanjutkan berjalan menuju hotel sambil menikmati suasana di sekitaran Masjid Nabawi. Cukup ramai di sini, teman-teman. Dan hotel tempat kami menginap ini berada di sisi bagian samping dari Masjid Nabawi. Tidak terlalu jauh karena memang Masjid Nabawi ini sekelilingnya itu semuanya hotel. Dari kejauhan payung-payung khas Masjid Nabawi dan menara Masjid Nabawi ini sudah terlihat. Kami berjalan menyusuri pagar dari Masjid Nabawi ini menuju hotel. Dan suasana yang berbeda memang terasa di kota Madinah ini. Lebih tenang, tidak terlalu hiruk pikuk seperti di kota Mekah, karena memang di Mekah itu suasana ibadah, suasana religius yang cukup tinggi di situ. Akan tetapi di Madinah ini suasana religiusnya tetap tinggi,
tetapi tidak sehiruk pikuk dari kota Mekah. Ini dia teman-teman, hotel kami RX Taibah. Dan ini suasana di dalam kamar. Dan kamarnya ini memang menghadap langsung ke Masjid Nabawi, akan tetapi jendelanya ini tertutup oleh tempat tidur, sehingga kalau kita mau melihat Masjid Nabawi dari jendela ya mesti berdiri di atas tempat tidur. Kami beristirahat di hotel dan tidak langsung ke Masjid Nabawi. Kami istirahat dan kemudian terbangun di waktu fajar sekitar jam 4 subuh, dan kami langsung berangkat ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat lainnya. Dan sama seperti di Mekah, ini saf perempuan dan saf laki-laki ini terpisah, sehingga saya dan istri ini berpisah tempat, dan kemudian kami membuat janji untuk bertemu setelah sholat subuh selesai. Halo teman-teman, kita lagi di pelataran Masjid Nabawi, baru sudah sholat subuh, kemudian melihat payung Masjid Nabawi ini kebuka jam 6. Indah guys. Tuh, indah teman-teman. Kami doakan semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa diberikan kemudahan, diberikan rezeki, diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa umroh ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Masuk waktu zuhur, kami kembali ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan teman-teman, di Madinah ini suhunya cukup panas, lebih panas dari Mekah, sehingga begitu kerasa ke muka.
ketika Mekah terbuka di tengah terik matahari. Jadi saran kami untuk perempuan itu untuk menutup muka, juga laki-laki jika tidak ya cukup terasa panas di muka ketika kita berjalan di bawah terik matahari. Rasanya itu seperti sedang menghadap bara api begitu. Jadi terasa cukup panas di muka. Habis sholat zuhur, saya berencana ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan ada jalur khusus
yang disiapkan untuk kita berziarah. Jadi nanti akan masuk, keluar dulu Masjid Nabawi, kemudian masuk lagi lewat pintu khusus, dan di situ nanti akan ramai jemaah yang akan melakukan ziarah. Dan pada jalur ini bersebelahan dengan Raudah. Jadi kita bisa melihat Raudah dari jalur ini, dan jalur ini mengarah melewati makam Nabi. Lubang yang besar itu sebagai penanda makam Nabi, dan ada lubang dua yang kecil itu makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnu Khattab. Untuk perempuan di sini tidak diperbolehkan untuk melakukan ziarah ya teman-teman. Habis dari Masjid Nabawi, kami berkeliling di sekitaran Masjid Nabawi karena ada beberapa tempat yang biasanya dikunjungi oleh para jemaah umroh, seperti Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan juga Masjid Gemamah. Halo teman-teman, alhamdulillah karena hari ini hari Jumat dan sedang berada di Madinah, maka alhamdulillah dapat sholat Jumat di Masjid Nabawi. Itu guys. Untuk nanti jamaah yang ada di lapangan yang tidak ada payung, ini di sini disediakan kipas portable, guys. Ya, kipasnya untuk mendinginkan suhu di pelataran Masjid Nabawi. Sudah sangat ramai, guys, di pelataran maupun di dalam masjid sepertinya.
Alhamdulillah dapat rezeki bisa city tour dengan teman-teman umroh dari Indonesia naik bis. Alhamdulillah diajak sama-sama gratisan. Masya Allah. Alhamdulillah kami diajak rombongan jemaah dari Indonesia untuk city tour Madinah. Ini karena rekan kami atau mutawif kami yang ada di tanah suci ini, di Madinah, di Mekah ini, itu kenal dengan mutawif para jemaah Indonesia itu, dan kami diajak karena masih tersedia seat atau kursi kosong di bis mereka. Alhamdulillah guys. Destinasi pertama kami mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba ini sejarahnya adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hijrah di Madinah. Dan sabda Nabi itu, barang siapa berwudu dari rumah dan sholat di Masjid Quba ini, maka pahalanya sama dengan 1 kali mengerjakan umroh. Gitu teman-teman ya, keutamaan sholat di Masjid Quba ini. Nah, di perkebunan kurma ini saya dan istri sempat mencicipi bakso Indonesia, karena di sini tertera
ada makanan bakso ya. Jadi kami mencicipi, dan uniknya di sini ada bakso onta. Tapi harganya cukup mahal, kalau dirupiahkan kurang lebih 100.000 per porsi. Destinasi selanjutnya kami akan mengunjungi Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah lokasi terjadinya perang Uhud dan terbunuhnya 70 syuhada yang kemudian nanti dimakamkan, nanti akan kita lihat dimakamkan di satu tempat pemakaman para syuhada ini. Nah, di sinilah yang guys jadinya sedang di arah kemana? Jabal Uhud, Gunung Uhud, gunung yang salah satu gunung yang nantinya akan ada di surga. Ini guys, kita baru nyampe. Balik-balik ini kan cerdas, dia mau nonton perang kan? Bukit Pemanah yang dalam riwayatnya pasukan Rasulullah pemanahnya berada di situ. Dia nampak Di situ ya itu. Mereka diperintahkan untuk tidak turun, tetapi para pasukan Rasulullah waktu itu pemanah akhirnya turun. Makanya terjadi kekalahan itu akibat mereka turun dan digantikan oleh pasukan musuh dari atas. Begitu ceritanya. Ini perkuburan para pemakaman syuhada yang gugur di perang Uhud. Jadi ini di pagar dan di sini kita hanya bisa melihat ya begini aja, lihat teman-teman, tidak ada tanda-tanda apapun. kita ada di ODST Cafe. Di sini banyak makanan Indonesia dan petugasnya juga mengerti bahasa Indonesia. Dekat ya dengan ini, Masjid Nabawi. Oh, dekat sekali dari Masjid Nabawi, tinggal berjalan beberapa hotel. Nah, kita akan menemukan
Hotel ODST ini. Perjalanan dari kota Madinah menuju Bandara Jeddah, kami menggunakan taksi. Dan biaya untuk taksi ini sebesar 350 rial. Ini dia teman-teman, Bandara King Abdul Aziz, gate keberangkatan. Ini penampakannya, megah sekali dan ramai sekali. Dan perjalanan kami pada saat masuk ini langsung melakukan check-in tiket, dan tiket kepulangan kami ini mengambil tiket maskapai Royal Brunei, sehingga transit di negara Brunei, nanti transit kurang lebih 3 jam, dan kemudian dilanjutkan perjalanan dari Brunei menuju Jakarta. Itu kurang lebih 3 jam juga perjalanan pesawatnya. Harga tiket kami pulang, teman-teman, itu naik Royal Brunei, itu untuk 2 orang itu 10 jutaan.
Halo teman-teman, kita udah mendarat pukul 9, Kopku hilang. 20 menit mendarat di Bandara Brunei Darussalam. Di sini sekitar 2 jam transit, kemudian langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Oke teman-teman, sampai jumpa di Bandara Soekarno-Hatta.